Shalom, selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Apriana Dadasyala dengan NIM 2103030082, kelas C semester 1, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas materi yang saya review dari buku mingguan ke-9 saya di mata kuliah pengantar ilmu politik, yaitu tentang demokrasi de liberté di Asia. Baik, saya akan masuk ke pokok pembahasan demokrasi de liberté di Asia. Demokrasi de liberté di Asia, teori demokrasi de liberté berasal dari Barat sebagai seperangkat ide dan praktik yang berkembang yang awalnya diartikulasi dan oleh teori politik Hermames dan Rawels sambil membangun budaya dan praktik politik progresif yang berfokus pada pendalaman demokrasi dan peningkatan pengambilan keputusan kolektif. Di sini pertama, saya akan membahas tentang demokrasi de liberté di Asia, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yaitu pertama, mengatur pemandangan dan tujuan buku. Selama 2 dekade terakhir, berbagai pertemuan konsultatif dan deliberatif telah diperkenalkan di Asia, dari kebangkitan musyawarah desa adat hingga perkenalan model Western Polling Deliberative. Partisipasi publik berkembang, namun demikian karya ilmu alamiah demokrasi deliberatif Asia masih kurang. Kedua, teori dan praktik demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif dapat digambarkan sebagai suatu ideal atau pendekatan yang menekankan peran musyawarah di antara yang sederajat, yang mendorong refleksi, yang menghasilkan keputusan yang mengikat yang sah. Teori demokrasi deliberatif telah membuat kemajuan besar selama 40 tahun terakhir sejak awal giliran deliberatif di awal 1980-an. Pendukung awal seperti Ersel, Cohen, Piskin, Herbanes, Rawles berkontribusi pada pengembangan teori demokrasi deliberatif yang koheren yang tetap menjadi bidang utama penelitian saat ini. Ketiga, demokrasi deliberatif di Asia. Ada banyak konsep demokrasi. Pandangan yang paling umum dipegang yaitu bebas dan adil dan mayoritas yang merupakan dasar dari sebagian besar tindakan kontemporer demokrasi. Keempat, tradisi deliberatif di Asia. Perlindungan elit dan publik telah menjadi bagian dari masyarakat politik di seluruh dunia selama berabad-abad. Tampaknya terlepas dari budaya, Sas dan Dieks berpendapat bahwa musyawarah tentang penggunaan kekuasaan adalah fitur dasar dari sistem politik. Kelima, urusan demokrasi deliberatif saat ini di Asia. Nah, musyawarah desa berfokus pada adaptasi praktik musyawarah desa yang lebih mendalam tradisional, termasuk di India, Cina, dan Indonesia. Pertemuan desa seperti pertemuan balai kota di Amerika Serikat adalah akar rumput dan pertimbangan yang diperdayakan yang merupakan dasar dari demokrasi deliberatif yang berakar dalam politik lokal. Keenam, pelajaran dari masa lalu dan masa depan demokrasi deliberatif di Asia. Untuk mengembangkan dan memperdalam demokrasi deliberatif di Asia, kita perlu mengambil pelajaran dari eksperimen demokrasi di deliberatif di masa lalu sehingga buku ini dapat membantu meningkatkan kecepatan di mana pengetahuan sabar luaskan dan dimobilisasi di seluruh Asia. Kedua, di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang demokrasi deliberatif desa dan tata kelola desa di Cina. Sejak Cina memulai melembagakan pemerintahan sendiri desa dengan pemilihan umum reguler pada 1990-an, sekitar 734 atau 700 desa memperkenalkan dan menerapkan prosedur pemilihan desa yang lebih standar dengan penduduk desa atau berusia di atas 18 tahun sekarang dapat memilih kepala desa dan anggota komite desa dan setiap 3 tahun. Pertama yaitu regularisasi dan frekuensi musyawarah desa. Demokrasi permusyawarah desa yaitu terhadap frekuensi berbagai pertemuan dan menjadi sangat penting. Tanpa regularisasi pertemuan semacam itu, demokrasi deliberatif desa tidak dapat berjalan. Menariknya, dalam survei nasional awal 2005, 59,3% responden tidak yakin apakah ada lebih dari satu pertemuan perwakilan. Kedua, penentuan musyawarah desa. Untuk variabel bebas dapat memilih 3 jenis faktor yang dapat memengaruhi berjalannya demokrasi permusyawarah desa.
Pertama, permusyawaratan desa yang memasukkan dasar tentang desa itu sendiri. Kedua, mempertimbangkan politik desa. Ketiga, memeriksa apakah pemilihan desa dilakukan dengan atau pencalonan langsung. Ketiga, eksperimen demokrasi deliberatif di desa Bianyu tahun 2006. Sebagai pinggiran kota di pinggiran kota Raja Xiaogo di kota Welning, pada tahun 2005, Desa Bianyu telah mengalami perubahan dramatis dengan sejumlah besar perusahaan mendirikan pabrik di sana. Pada tahun 2005, lebih dari 3.000 orang telah pindah ke Bianyu, melebihi populasi penduduk yang terdaftar. Keempat, polling permusyawaratan yang dimodifikasi di desa Gumiung pada tahun 2010. Eksperimen deliberatif ini menggunakan metode deliberatif polling yang dimodifikasi. Deliberative polling menggunakan teknik pemindahan acak disertai dengan pemberian materi pembekalan diskusi kelompok besar dan kecil dan 2 survei untuk mengukur perubahan pendapatan masyarakat. Kelima, Undang-Undang Otonomi Desa versus Undang-Undang Nasional. Warga desa berpandangan bahwa sistem ekonomi desa adalah suatu proses demokrasi sepenuhnya membenarkan dan melegitimasi yang sudah menikah tidak berhak mendapatkan bagian dalam keuntungan ekonomi. Keenam, konsep dan adat tradisional versus konsep modern tentang keadilan. Sebagai besar penduduk desa mengikuti praktik tradisional Tiongkok bahwa hanya laki-laki yang berhak mewarisi. Ketujuh, pertimbangan praktis solusi kompensasi sekali pakai. Mayoritas wanita yang sudah menikah adalah penduduk ketika pemerintah meresmikan tanah. Mereka telah memenuhi kewajiban mereka kepada koleksi desa dan membayar semua biaya dan pajak tepat waktu. Ketiga, di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang Indonesia Deliberate and Deliver pendalaman demokrasi Indonesia melalui akuntabilitas sosial. Nah, selama 2 dekade terakhir Indonesia telah melewati pergeseran yang baru lahir di desentralisasi yang cepat dan masih pertumbuhan ekonomi dan memperdayakan masyarakat sipil dan komunitas desa, tidak seperti kemunduran demokrasi yang sedang berlangsung yang disaksikan di negara-negara seperti Filipina, Thailand, Brasil, Amerika Serikat, dan India. Demokrasi terus tumbuh akarnya di Indonesia dengan institusi politik yang stabil dan menghormati kebebasan berbicara dan berkumpul. Pertama, yaitu forum dan praktik permusyawaratan tingkat lokal. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melibatkan warga melalui proses musyawarah akar rumput. Gagasan permusyawaratan atau musyawarah diabadikan sebagai prinsip inti ideologi nasional. Kedua, implementasi undang-undang desa. Terlepas dari premis yang menjanjikan implementasi undang-undang desa masih bermasalah atau masalah implementasi adalah seputar birokrasi pemerintahan dari partai politik yang mengarah sebuah studi kasus literal tentang kebijakan yang baik tetapi implementasinya buruk. Ketiga, tindakan akuntabilitas sosial. Bentuk akuntabilitas sosial yang lebih baru yang didorong oleh gagasan dasar bahwa perlu ada beberapa bentuk checks and balances untuk mendisiplinkan kekuasaan dan minta pertanggungjawaban otoritas. Keempat, di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang demokrasi deliberatif di desa India. Demokrasi deliberatif di pedesaan India telah dilembagakan melalui amandemen ke-73 konstitusi dan dibaptis sebagai Gram Sabha, meskipun pasang surut sejarahnya berdampak pada lembaga partisipasi di dalam berbagai hal. Faktanya lonceng kematian tidak pernah dibunyikan. Pertama, sejarah singkat musyawarah desa diindikasikan. Perjalanan demokrasi deliberatif di desa-desa India dimulai di India kuno sekitar 2.500 tahun yang lalu. Selama berabad-abad, badan-badan musyawarah yang menjadi pusat sistem pemerintah lokal serta wawancara dan dialog keagamaan. Kedua, generasi pertama dan kedua Gram Sabhas. Generasi pertama demokrasi desa terdesentralisasi di bawah konstitusi India yang baru atau Pencahayati Raj dimulai berdasarkan rekomendasi dari laporan Komite Falbontaro. Isinya gagasan bahwa semacam demokrasi deliberatif akan dilembagakan melalui Gram Sabhas. Di sini kelima saya akan menjelaskan dan membahas tentang Nepal, pembuatan konstitusi partisipatif dan permusyawaratan dalam masyarakat yang terbagi. Selama 20 tahun terakhir, Nepal telah mengalami transformasi yang luar biasa. Pada pergantian, ia terperosok dalam perang saudara antara pemberontak Mayos dan negara.
Pertama, demokrasi, permusyawaratan masyarakat terbagi dan pembuatan konstitusi. 3. Perdebatan teoritis tertentu dalam literatur demokrasi deliberatif relevan dengan praktik proses partisipatif dengan praktik relatif Nepal, satu hal dengan konsensus. Kedua, proses majelis konstituante dan partisipatif. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Nepal sepertinya banyak negara lain di kawasan ini menjadi negara modern dan berusaha membangun demokrasi. Namun konstitusi 2015 adalah konstitusi pasca perang. Ketiga, federalisme dan dasar politik. Federalisme, bentuk pemerintahan dan sistem pemilihan adalah isu-isu yang kontroversial menunda finalisasi konstitusi baru, termatik demokrasi yang bertugas merancang elemen federal. Sejauh ini paling terpecah. Majelis Konstituante kedua. Pemilihan CA kedua menjadi satu-satunya pilihan yang layak untuk memajukan proses pembuatan konstitusi. Kaum Maos memiliki kesempatan tetapi gagal dan orang-orang menghukum mereka. Keenam, di sini saya akan menjelaskan demokrasi versus elite dan di Malaysia. Setelah 10 tahun mempraktikkan demokrasi konstitusionalis berbasis elit untuk mengelola perpecahan etnis, Malaysia telah menjajaki politik baru berdasarkan musyawarah publik. Pertama, politik lama. Musyawarah elit dalam demokrasi kekaisaran Malaysia telah mempraktikkan semacam demokrasi konstitusional sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1957. Yang menekankan kerjasama dan musyawarah di antara para elit, sering direkomendasi untuk masyarakat yang terbagi secara etnis seperti Malaysia, terutama Lisbard, merangkum politik baru, pergeseran ke musyawarah publik. Dalam hal ini membahas kemungkinan demokrasi deliberatif menggantikan konsultation di Malaysia, musyawarah dan musyawarah dalam budaya tradisional. Ide musyawarah bukan hal baru di Malaysia. Orang Malaysia secara tradisional menganut konsep musyawarah atau musyawarah dan mufakat atau mufakat. Keempat, transformasi kekuatan, menggemborkan sistem dua koalisasi baru. Sistem politik Malaysia didominasi oleh BN dan UMNO, begitu meresapnya sistem partai dominan ini sehingga semua upaya sebelumnya untuk membentuk koalisasi tandingan tentang gagal. Pertumbuhan masyarakat sipil. Masyarakat sipil di Malaysia telah menjadi saluran yang sah untuk partisipasi dan sosial dan politik dan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan dan politik opini publik. Media baru. Demokrasi di Malaysia dan melemahkan media sejak penyiaran tradisional yang dikendalikan oleh rezim atau perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan rezim. Sekian dan terima kasih.